Saudara, kita mulai dari pembacaan ya di dalam Yohanes ya 14 ayat 16 dan 17 ya. Wah, ini lagi tren ya, Yohanes 14 ayat 16 dan 17 ya. Ini kan ayatnya asalnya dari sini nih. Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ya, ini adalah menurut klaimnya orang-orang ya berkata bahwa ini adalah tentang Muhammad ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu Bani ini nubuatan tentang Muhammad satu ya. Ternyata di situ ada kata seorang. Satu-satu ya. Ada kata seorang. Ada kata seorang. Waduh. Ya. Terus di situ ada kata roh kebenaran yang berasal dari kata ruah ha-emet. Ya, ulangi jelek tulisannya. Ruah ya dari kata ruah ha-emet. Ya. Terus luar biasa ya. Jadi kata seorang, ada kata seorang, terus ada kata ruah ha-emet. Nah, emet ini berasal adalah akar katanya Ahmad. Waduh, katanya siapa kemarin itu ya? Si Mel Atok diibulin sama si Nandar ya. Ya, nanti sampaikan sama Mel Atok ya. Cara jawabnya begini ya, saudara ya. Sampaikan pendeta Mel Atok. Cara jawabnya itu begini ya. Nah, mana nih? Saudara, ada kata seorang dan kata ruah ha-emet. Waduh. Ruah ha-emet ini adalah Ahmad katanya ya. Nah, kita simpan ya. Coba kita buka dalam Alkitab bahasa Inggris ya. Then I will ask the Father and he will give you another advocate. Di situ tidak ada kata seorang, saudara ya. Nggak ada kata orang. Ada katanya another advocate. Ya, another. Artinya sebelumnya sudah ada. Yesus kan disebut sebagai advokat kan. Ahli hukum, advokat, penasihat. Ya, coba kita klik. Ya, helper, counselor, paraklete. Ya, dari kata parakletos. Ya. Itu ya, artinya helper, asisten yang membantu, advocate. Nah, itu ya, dari itu semua kata-katanya itu. To be with you forever, the spirit of the truth, ya, the spirit of truth, ruah ha-emet. Itu ya, coba kita lihat ya, kemudian kita buka ini yang pakai bahasa Ibrani ya. Mana nih Hebrew, mana ada kata Hebrew nggak di situ? Ente Hebrew. Nah ini ya Hebrew. Itu ya. Mana nih caranya bacanya nih? Susah nih. Nah, diginiin ya. Sekarang kita mau cari ya kata ruah ha-emet. Nah ya. Kata ruah ha-emet, kita cek kata ruah ha-emet di situ. Ini ada ruah ha-emet. Ya, ini katanya itu ruah ha-emet. Emet itu, ini kan bacanya ruh ha-emet kan. Nggak bisa.
Ruah Emet. Dia bilang begitu ya. Waduh, ruah Emet. Emet berasal dari kata Ahmad. Itu tanya sama dia suruh tanya siapa kemarin ya? Sama Bambang Nursena. Itu kata dasar dari Emet itu adalah Mahmad atau Mahmadim atau Ahmad. Waduh, luar biasa. Katanya begitu ya, saudara ya. Nanti saya tunjukkan satu-satu ya. Emet, lihat ya. Ya, ruah Emet. Jadi kalau kita cari coba kata seorang ya, apakah di situ ada kata Adam atau Is ya? Kita cari kata Adam atau Is ya. Wa'ani ya. Avakes tuh ya, ya. Wa'ani avakes ya. Mehaaf v iten tuh ya, lihat ya. Ini ya. W-iten kita cari nih ya, kita cari kata ais ya, ya lachem, ya menachem, ya. Terus di sini ada kata akhir, akhir apa tadi? Ini kan yi, ya. Apakah ini ais? Oh bukan ternyata ya. Jadi kata Syeyih. Terus ini ini belum ada ya, belum ada kata ais atau Adam ya. Terus ini kata imakem ya leolam. Nah nggak ada tuh ya, ternyata nggak ada tuh kata ais atau Adam. Waduh, gimana nih? Waduh, gawat nih. Jadi di situ nggak ada kata ini ya, dari situ nggak ada kata seorang, orang itu nggak ada. Ya, adanya ini ya, akad ya, akhir, ya, akhir, syeyihye, ya, imahem, leolam, nggak ada tuh kata Adam atau aisnya itu. Ya, kita udah telusurin satu-satu tuh ya kata ini kan. Jadi kata mehal kan, yang ini kata dia feyiten lachem ya, menachem, ini kita hapus ya, akhir syeyih imahem leolam. Nggak ada saudara kata seorangnya di ayat 16, nggak ada ya. Lalu masuk ke ayat ruah Emet. Nggak ada ya, di ayat 16 nggak ada kata seorang. Kita simpan lagi ya. Coba sekarang kita satu-satu, coba kita buka bahasa Yunaninya ya. Kita buka bahasa Yunaninya. Cari kata antropon ya. Di dalam, susah ya kalau pakai TikTok ini, memang agak susah. Kita Yohanes ya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke 16 ya. Ya, kako erotenso ton patera ya, kai alon parakleton ya, doze umin inames ya, umon heis ton ayona he to pneuma tes aleteas. Nggak ada saudara kata antropon di situ atau sars ya. Kita kan cari kata antropon
ya kan, atau SARS, ya kan. Ini kan pneuma tes aletheas, nggak ada ya. Coba kita cari lagi Parakletos ini kan, Parakleton ya, nggak ada ya. Coba kita sekarang buka di dalam Greek Text Analysis. Nah, ini kita buka satu-satu ya, saya bacakan pelan-pelan ya. Waduh. Yohanes 14 ayat 16. Greek ya, kita lihat morfologi katanya ya, parsingnya. And I will ask the Father. Oh, nggak ada someone atau apa, saudara. The body, SARS atau apa, nggak ada, saudara ya. Man, antropon, nggak ada sini ya. Kako, eroteso, ton, patera, ya kan? And another, alon, parakleton, nggak ada ya. Kata seorang itu nggak ada di situ. Jadi ini bukan orang. Karena apa? Karena ternyata ini adalah disebutkan, ini adalah pneuma. Mana tadi kita kata pneuma? Nah nih ya, yaitu apa? Pneuma tes aletheas. Waduh, gimana nih? Ternyata bukan orang, tapi roh. Terus kita lihat gendernya ya. Gendernya ternyata ya, nominatif, neter ya. Nominatif, neter, akusatif, neter, singular. Wah, roh aletheia. Di sini nominatif ya, genetif, feminin. Wah, gendernya feminin. Ini neter ya. Netral ya. Neuter, salahin neuter. Ternyata yang di atas gender neuter, yang ini adalah feminin, ya kan? Ini neuter. Jadi pneuma tes aletheas itu ternyata lebih ke gender yang feminin, ya. Karena kalau neter sama feminin maka jadi feminin. Nah, kita lihat, bahas lagi. Kita sekarang kata ini ya, kata aletheas. Kita cari kata aletheas, ternyata ada di Mazmur ya. Mazmur 19 ayat 30. Coba kita buka ya. Di dalam Mazmur ya 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran. Kata kebenaran tadi ya. Kita mau cari kata kebenaran. Ya. Sekarang kita buka ya, langsung ya dalam Septuagintanya ya. Psalm 119 ayat 30, lihat ya. Hebrew Text Analysis. Kita cari kata aslinya ya, yang dalam bahasa Ibrani. The way of truth ya, derek emuna ya, derek emuna. Kata derek emuna. Lalu kita buka lagi di dalam Psalm 118 ayat 30 ya, yang Septuaginta ya, LXX. Ternyata kata itu berasal dari 119 ya, ini salah ya, sorry ya. 119.
ayat 30. Ya. Di situ ada odon aletheia. Kita lihat aletheia kan, sama kan? Ya, odos aletheia. Jadi kita tahu kata odos aletheia itu sama-sama aletheia ya. Kita tahu itu tadi sama ayatnya nih. Ya, dengan kata aletheia yang di ini ya. Jadi kita sekarang lihat bahasa Ibrani-nya adalah tata dasarnya dari emunah. Emunah ini ya, kata emunah ini bentuknya adalah feminin. Ya, jadi kata emunah atau kata dasarnya aman. Ya, emunah atau aman bentuknya adalah feminin, Saudara. Dalam Zakaria 8 ayat 3 ada yang persis kata ha-emet ya, Zakaria 8 ayat 3. Kita buka Zakaria 8 ayat 3 Hebrew Text Analyst. Wah, pinter kamu kalau ikut ininya saya ya. Lihat. Kita cari kata yang persis ha-emet ya. Ya. Mana nih kata ha-emet? Nah, ini persis nih kata ha-emet. The truth ya. Supaya sama persis ya, jangan fitnah ya. Ha-emet ya. Ha-emet itu ya, the truth. Nah, kata ha-emet tentu saja kata dasarnya adalah emet. Nah, itu ya, kata emet. Persis ya, emet. Ternyata emet ini, ya, the truth atau from the truth ya. Berasal, emet ini bentuknya adalah feminin. Coba, saudara. Feminin ya. Nah, jadi kita sudah tahu. Nah, sekarang. Kesimpulan ya. Nah, kita sekarang masuk dalam kesimpulan. Satu, ternyata Yohanes 14 ayat yang ke-16 ya, kata seorang ya, ini bukan artinya, bukan berarti satu orang ya, orang, tetapi sebenarnya adalah sebuah kata ganti atau partikel ya, atau sebuah partikel. Misalnya sebuah, seekor, sebatang ya, apalagi sebuah, seekor, sebatang, seonggok, sebiji, apalagi itu sebuah, seekor, sebatang, nah, dan seterusnya ya, tentu saja seorang ya. Kalau Roh Kudus kita bilang sebuah Roh Kudus kan aneh. Roh Kudus kamu bikin sebatang juga aneh. Seekor Roh Kudus nggak bisa. Seonggok Roh Kudus, sebiji Roh Kudus nggak bisa. Saudara, bahasa Indonesia memang aneh kok. Yang bisa adalah seorang Roh Kudus, seorang penolong. Kamu nggak bisa kata sebuah penolong, seekor penolong, sebatang penolong ya. Coba masukin ya, seekor penolong yang lain. Kan nggak bisa. Anda harus pakai kata seorang pilihannya. Ya kan? Seorang penolong yang lain. Contoh lagi, Anda mau bilang ya, sebuah mobil. Apakah mobil ini adalah buah? Kan goblok ini, saudara. Ya kan? Ya kan? Ya kan, sebuah mobil. Apakah mobil ini buah? Ya kan? Sebuah kasur. Apakah kasur ini sama dengan buah? Kan oon ini, saudara. Anggap ya.
Sekarang kita yang kedua ya. Kesimpulan yang kedua. Tata ruah Emet ternyata Emet ini tidak sama dengan Ahmad atau Mahmad. Karena Emet ini asal katanya dari kata aman atau amin. Kalau dalam bahasa Arab bukan Ahmad atau Mahmad tapi jadi Aminah. Karena aman atau amin ini, kata Emet ini juga berasal dari kata emunah. Ya, sama dengan Aminah. Ya, kata amin aman artinya aletheia. Aletheia artinya faithfully atau truth ya, kebenaran. Emet ya, kata emuna atau emet ini kata dasarnya sama, aman atau amin itu ya. Aman atau amin, terpercaya, truth atau kebenaran. Ini kata aman ini jadi kata amin ya. Dan bentuk katanya baik ruah maupun emet adalah ruah itu bentuknya adalah feminin. Emet atau aman atau tadi ya amunah bentuknya adalah feminin. Ya. Jaib kan? Nah, coba. Ternyata bentuknya adalah feminin. Ya. Bukan maskulin. Jadi emet itu kata dasarnya ya, kata dasar dari emet itu bukan Ahmad. Ya. Karena nanti kalau bilang Mahmad itu yang ada di Kidung Agung 5 ayat 16 itu Mahamadim, Mahmad. Ya. Mahmad. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat di dalam Song Salomon. Lompat ya. Song Salomon 5 ayat 16. Nah, ini kan yang sering diklaim kan. Nah, beloved mana Mahmadim, wah lovely Mahmadim tuh ya paling atas tuh ya. Nah, mana nih? Tuh Mahmadim. Terus kita klik nih, tik. Wah Mahmad. Nah inilah Mahmad yang dicintai kan, yang desire, bukan dicintai ya, tapi desire. Atau apa saudara? Kalau kita lihat konteksnya. Ya dalam Kidung Agung ini adalah laki-laki perempuan yang sedang bercumbu. Jadi bukan emet ya. Mahmad ya Mahmad, emet ya emet. Ya. Kamat. Kata dasarnya dari kamat. Kalau tadi emet kata dasarnya dari ya, kata dasar dari emet adalah aman. Ya, aman. Dan ini adalah emet. Feminin. Ya. Balik lagi tadi Mahmadim. Kamat. Kata Mahmadim. Nah, ini maskulin nih, noun maskulin nih. Beda kan? Nah, tapi ngapain si Mahmad ini ada di Kidung Agung? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo.